بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna ajzi bihi. Sallallahu alaihi wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sha'imin wa sha'imat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan kita kenikmatan. Yang pertama tentunya nikmat iman, karena pada hari ini kita semua berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti ditujukan kepada kita semua sebagai hamba Allah yang beriman. Maka dari itu kita patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan salat subuh dan juga sekaligus menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita, sebagai tauladan kita semua, sehingga apapun kaifiyah yang ada di muka bumi ini, kita semua mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan pada kita semua umat Islam, dan tentunya juga insya Allah keberkahan ini kepada umat semua rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kebanggaan bagi kita dalam keadaan kita berpuasa, kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Jadi walau bagaimanapun tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari pertama kita berpuasa, insya Allah kita sudah melaksanakan, mungkin sudah bertahun-tahun kita puasa. Maka ada dua kategori, bisa puasa itu seperti biasa, atau bisa puasa itu bukan biasa-biasa saja. Ada sesuatu kalau memang kita lakukan rutin, bisa jadi kita seperti biasa. Oh, ini puasa biasa, saya sering dari SD berpuasa. Tapi bisa jadi insya Allah ketika kita imanan wahtisaban, selalu berintrospeksi diri, insya Allah ketakwaan kita yang berkualitas, insya Allah ketakwaan kita kepada Allah yang optimal. Nah, ini yang kita mau. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, marilah kita tanamkan bahwasanya kita seorang hamba dan terus ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, kemudian la'allakum tashkurun. Maka semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan demi kesempatan diberikan kepada kita
agar kita memperbaiki kualitas keimanan kita, memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu maha pengasih dan maha penyayangnya Allah, kesempatan itu diberikan selalu kepada kita untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada penciptanya. Kenapa perlu adanya puasa? Karena kita mempunyai hawa nafsu, dan hawa nafsu itu dapat dikendalikan dengan berpuasa. Jadi media yang terbaik adalah dengan puasa. Kontemplasi kita kepada Allah adalah dengan berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Ternyata orang-orang yang dahulu juga berpuasa untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa itu bukan untuk mematikan hawa nafsu, tapi puasa itu untuk mengendalikan hawa nafsu. Di agama-agama yang lain juga kita lihat bagaimana puasa itu menjadi media untuk mendekatkan diri kepada penciptanya. Maka dari itu marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya puasa kita di bulan Ramadan ini. Tentunya dengan hal-hal yang kita sudah istiqomah menjalankannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ternyata yang utama kita harus lebih dekat lagi dengan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi pun diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad, perilakunya Nabi Muhammad, budi pekertinya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita targetkan pada bulan puasa ini dengan khatam sekali, khatam 2 kali, khatam 3 kali. Kalau bisa kita buat target dalam diri kita, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang 70 tahun dan 80 tahun. Kita dapat menghatamkan jumlah umur kita yang telah diberikan oleh Allah. Karena Allah memberikan nikmat begitu luar biasa. Baca Quran. Fa innahu syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu menolong bagi orang-orang yang membacanya. Baca dulu, Iqra'ul Quran. Setelah itu insya Allah Quran akan mendekati kita. Kita akan mengkaji Al-Quran, kita akan membaca terjemahannya Al-Quran, kita tahu isi Al-Quran. Setelah itu insya Allah kita praktekkan dalam kehidupan kita nilai-nilai Al-Quranul Karim. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ternyata orang-orang yang bertakwa itu yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu tadabbur Al-Quran. Jadi ketakwaan itu bisa kita ukur seberapa sering kita berinteraksi dengan Al-Quran. Setelah itu kita lihat Nabi sendiri, perilakunya Al-Quran, khuluquhul Quran. Jadi luar biasa. Di bulan Ramadan ini kita bersyukur karena bulan Ramadan unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran. Sebagai apresiasi kita dekat dengan Al-Quran. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah kita dijaga dengan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua amal ibnu Adam, anak cucu Adam, lalu untuknya
illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Yang biasa hari-hari bukan di bulan Ramadan kita baca satu huruf dilipat gandakan 10 kebaikan. Di bulan Ramadan bisa dikalikan 70, dikalikan 700, bahkan berlipat-lipat, berganda-ganda di bulan Ramadan ini. Maka sekali lagi marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baca Al-Quran, dengan mentadabbur Quran, mengkaji Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kita kalau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak terhitung nikmat Allah. Jadi dengan syukurnya berarti kita meningkatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang berpuasa istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan juga terdapat satu malam nanti di 10 hari terakhir, di malam-malam yang ganjil, itu terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun kita beribadah terus menerus. Kalau kita menjumpai, insya Allah jumpa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kenapa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ternyata malaikat itu turun pada malam Lailatul Qadar. Dan di bulan Ramadan juga Allah memberikan banyak idkum minan nar. Makanya ketika kita baca doanya itu, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridhomu ya Allah, usaha saya ini dengan berpuasa, tentunya kewajiban yang lainnya, sholat 5 waktunya lebih baik lagi, ditambah dengan keadaan kami ya Allah dengan berpuasa ini. Bau mulut kami pun harum seperti bau misik ketika bulan puasa. Amalan kami dilipat gandakan karena puasa itu wija itu perisai, wija itu pelindung bagi hambanya ketika kita berpuasa. Maka di bulan Ramadan ini benar-benar bulan yang istimewa, kita diberikan kesempatan pada bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang poin yang ketiga, la'allahum yarshudun. Semoga kita selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah bimbing, insya Allah kita ihdinas siratal mustaqim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati anfarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang bertalu-talu membaca Al-Quran, selalu baca Quran. Enggak bulan Ramadan diteruskan di bulan-bulan yang bukan Ramadan, baca Quran. Itu dirindukan oleh surga. Karena kita juga mengharapkan pada bulan Ramadan ridho, selain ridho adalah jannah, surga. Yang kedua adalah hafizul lisan, orang yang selalu menjaga lisan. Jadi di bulan Ramadan ini kita ditempa, dilatih untuk agar ketika kita dapat menjaga lisan kita di bulan Ramadan, juga di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Hafizul lisan, ya enggak? Karena salamatul insan fi hizzil lisan. Selamatnya seorang manusia adalah menjaga lisannya. Luar biasa lisan. Apalagi lisan kita sekarang sudah dimejawantahkan
oleh media sosial, diwakili. Makanya yang bercakap, yang berbicara adalah tangan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ketika mulut kita terkunci, maka tangan-tangan kita yang berbicara. Nah, ini keadaannya sudah realita. Itu keadaan nanti kita akan dibangkitkan. Tapi sekarang sudah segala sesuatunya kita pakai tangan kita. Assalamualaikum nggak pakai di lisan lagi. Picture kita geser, waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Adanya di tangan kita. Dan itu zaman sekarang. Nah, gimana kita menyikapinya? Bisa jadi pakai voice note. Assalamualaikum, itu semua keluar, WA group dan lain-lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi nggak ada di sini. Padahal itu menjawabnya itu adalah wajib, mengucapkannya sunnah. Nah, ini memang sudah zamannya seperti ini. Maka kita untuk agar supaya hati kita ini terbuka, karena hati pun ada tingkatannya. Yang paling permukaan itu hati namanya sodar. Yuwaswisu fi sudurin nas. Rabbis roti sodri. Itu sodar, dia permukaan yang awal. Yang kedua kolbun, hati. Yang ketiga fuadun. Dan yang terdalam adalah lub. Kalau sudah lub, dari lubuk hati yang paling dalam, insya Allah kita akan mendapatkan himayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lindungan. Kalau di permukaan, ya syaitan di permukaan. Maka dari itu kita jaga hati kita di bulan Ramadan ini, insya Allah dengan selalu membaca Al-Quran, selalu mengimanan wahtisaban, introspeksi diri kita, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tadi adalah orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisannya, hafizul lisan. Dan yang ketiga adalah mut'aimul ji'an, yaitu orang yang selalu peduli kepada orang-orang yang lapar. Nah, tiga hal ini ada semua di bulan Ramadan. Baca Quran, jaga lisan. Kok nggak kayak yang dulu, kalau puasa kok banyak diemnya? Ya kita jaga hafizul lisan, jaga lisan kita, memberikan makan yang lapar, dan diri kita juga merasakan bagaimana orang lain lapar. Orang lain mungkin satu hari sekali makannya, atau satu hari juga nunggu makannya, dan kita merasakan menunggu, ya, mengendalikan hawa nafsu kita. Selain itu kita merasakan care terhadap orang lain. Jadi mut'aimul ji'an, orang yang memberi makan orang lapar, maka dirindukan oleh surga. Dan yang terakhir, sha'imin fi Ramadan. Oh, ternyata orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dirindukan oleh surga. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu bagaimana ganjarannya orang yang berpuasa, tentunya kita selalu berpuasa di hari-hari selain bulan Ramadan. Makanya ada Senin Kemis, ada Yaumul Bid 13, 14, 15, ada puasa Daud, dan ada puasa kelahiran juga. Maka dari itu marilah kita sama-sama ya menjaga, ya, dengan Quran kita, menjaga lisan kita, peduli terhadap orang yang lapar, dan tentunya kita jaga puasa kita di bulan Ramadan ini agar supaya puasa kita berkualitas. Kalau Imam Ghazali mengatakan ada puasa orang-orang awam, kebanyakan orang, ada puasa yang spesial, kita naikkan level kita, ada yang lebih lagi spesial. Semua seluruh anggota badan ini berpuasa. Dari kaki kita yang tadinya kita
kaki kita melangkah terhadap hal-hal yang sia-sia. Di bulan Ramadan kita langkahkan ke masjid, kita langkahkan ke tempat-tempat yang baik, kita bekerja mencari nafkah. Itu juga merupakan perjuangan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua di bulan puasa ini terus menjaga dan saling ingat mengingati, karena kita semua adalah saudara, dan insya Allah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala merindukan kita semua. Oleh karena itu, marilah kita jaga Al-Quran kita targetkan pada bulan puasa ini. Semoga kita bisa menghatamkan Quran kita cari bulan-bulan yang lain target. Saya sudah 10 kali kayaknya kalau dihitung, atau lebih yang nggak dihitung banyak. Kita targetkan umur kita itu sama dengan khatam Quran kita. Itu salah satu target agar memotivasi kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Allah akan memberikan ganjaran di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah berlipat-lipat ganda. Apalagi ketika kita memberikan makan untuk orang yang berpuasa, kita tidak mengambil pahala orang puasa tersebut. Orang puasa tersebut dapat pahalanya, dan kita juga dapat pahala seperti orang yang berpuasa yang kita berikan makan ataupun iftar dan lain-lain. Oleh karena itu, terima kasih kepada pengurus DKM Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan segala jerih payahnya mendapatkan kelipatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran yang sebanyak-banyaknya. Tentunya dapat mengkoordinir ya kemaslahatan masjid ini, ya, taklimnya masjid ini, dan juga jamaah-jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua menjadikan keimanan kita makin bertambah, dan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah jasadiyah, ukhuwah ruhaniyah kita saling ingat mengingati, karena insya Allah yang kekal itu dalam diri kita di dunia ini adalah ruhaniyah kita, ruh kita yang akan dipanggil kepada menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang telah diberikan kepada kita, mudah-mudahan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya perjalanan kita di bulan Ramadan ini yang selalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma baligh lana ila Ramadan. Sampaikan Ramadan. Nah, sekarang kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, kita berada dalam bulan Ramadan. Insya Allah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Letih, lesu, ya, capek, lelah, insya Allah dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ajzi bihi, Allah yang akan memberikan ganjaran kelipatan pahala kepada kita semua. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang bersyukur, dan insya Allah kita mengharapkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Ternyata Allah perlu didekatkan dengan meminta. Jadi jangan sungkan-sungkan minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wahai Nabi Muhammad, idza sa'alaka ibadi, kalau ada orang yang bertanya kepadamu, fa inni qarib, jawab sesungguhnya Allah itu dekat dengan hamba. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka Allah akan memberikan apa yang diminta hambanya ketika dia berdoa, ketika dia meminta. Allah senang, Allah suka kepada hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah, agar supaya kita semua dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sungkan-sungkan di bulan Ramadan ini.
Suka-suka kita nggak yakin, Allah udah tahu kok, kita nggak usah minta. Padahal minta pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup kita, ibadah kita, segalanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dalam kesempatan ini kita sama-sama untuk saling ingat mengingati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr, yaitu saling mengingat-ingati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Karena sabar itu dengan syukur itu ibarat dua di dalam mata uang itu sebelah atas dan bawah, harus berjalan bersamaan. Orang bersyukur tentunya orang sabar, orang sabar tentunya orang bersyukur. Jadi sabar dan syukur itu harus selalu kita sandingkan. Sabar, bersyukur. Orang lain ya kurang dari kita, orang lain. Nah, jadi insya Allah ketika kita bersyukur dan bersabar, insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa itu insya Allah ada jalan keluar, insya Allah ada solusinya. Kok dipermudah hidup, kok dipermudah ada urusan, kok ada aja jalannya. Min haitsu la yahtasib, jalan yang nggak terduga-duga atau muncul. Oh kok cepat sekali, oh bisa ya, oh ada ya, yang kita dalam ujung kesempitan kita, dalam ujung kesusahan kita, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan. Ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan, selalu ada kesulitan, ada kemudahan. Maka dari itu marilah kita sama-sama dalam majelis pagi hari ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan insya Allah kita melihat saudara-saudara kita selalu mengingati ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita semua dapatkan husnul khatimah dan kita manfaatkan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Nawaitu kita adalah bukan nawaitu puasa aja, nawaitu di dalam bulan puasanya itu. Jadi segala sesuatu ibadah di bulan puasa itu yang kita perlu nawaitukan. Jangan nawaitu somagodin saja, an adai fardu syahri ramadhana hadihi sanata. Kalau ramadhana hadihi sanata, kalau ramadhani hadihi sanati. Tapi yang terpenting adalah nikmat, apa nilainya, value-nya, nilainya, yaitu tentang puasa kita. Mudah-mudahan puasa tahun ini menjadi hujah pelindung kita dari api neraka, pelindung kita melumpuhkan dosa-dosa kita. Karena namanya Ramadan itu artinya membakar. Ramadan itu terbakar. Insya Allah dosa-dosa kita walaupun ya sebuih di lautan atau bergunung-gunung, karena sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, insya Allah taubatan nasuha, kita semua diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapuskan dosa-dosa kita. Karena bulan Ramadan itu memang bulan yang memang menghapuskan, membakar dosa-dosa kita. Man min muslimaini yaltaqiyani yatasaffahani maka ghufira lahuma qabla an yatafarraqu. Dua muslim ketika dia bertemu dan bersalaman yatafassahani ghufira lahuma maka diampuni oleh Allah, dihapus dosa-dosanya qabla an yatafarraqa. Jadi sebelum dia berpisah sudah diampuni, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewanya, makanya kita berbangga menjadi muslim,
kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas. Insyaallah kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, jannatun naim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tad'alna min maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaitaha wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita. Ya amanal khaifin aminna mimman nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimman nakhaf, ya amanal khaifin najinna mimman nakhaf. Allahumma inna maghlubun fantasir wajbur qalbina al-munkasir wajma' shamlina al-mundasir innaka antar rahmanul muqtadir. Ikfina yakafina wa nahnu 'abdul muftakir wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Allahumma ikfina bihalalika an harami wa aghnina bifadlika amman siwa wa aghfirna bima hafidta bi zikra wa ansurna bima nasarta bi rusula innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbalil karim. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.